Orang-orang ini saking percaya dirinya, dia menganggap bahwa dirinya itu bahkan bisa mengubah takdir. Takdir itu ada di tangan saya. Karena itulah orang-orang yang dimaksud biasanya ke depannya menjadi ateis. Kalau kita menganggap demokrasi sebagai pesta, kalau pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi, maka itu otaknya tuh gak sehat. Itu kata Bung Karno yang nanti dibantah sama Bung Hatta. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat seluruh sivitas akademika Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, para mahasiswa-mahasiswi calon Wakil Presiden, calon Presiden tahun 2045. Kalau lihat sambutan Ketua Panitia, lihat sambutan Ketua Senat Mahasiswa, saya yakin mahasiswa UIN ini sudah terdidik luar biasa untuk bisa menjadi calon pemimpin Indonesia masa depan. Oke, kita Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia ini pertama kali menemukan antara Profesor Akal Sehat dan Ustadz Akal Sehat Somad pada bulan Mei tahun 2022. Tapi hari ini kita buatkan momentum baru lagi. Saya menemukan Profesor Akal Sehat dengan Guru Akal Sehat dengan tema Pesta Demokrasi 2024. Oke, adik-adik mahasiswa semua, termasuk bapak-bapak Intel. Jadi Anda dengarkan baik-baik bahwa kami tidak sedang menggugat negara. Kami sedang membicarakan akal sehat untuk negara. Oke, saya ingin flashback dulu ya sebelum kita menyambut soal Pesta Demokrasi 2024. Saya akan flashback dulu tentang sejarah pemilu di Indonesia. Ya. Intel mulai bekerja. Enggak. Intel kita udah baik-baik sekarang. Oke, ya, kita sekilas saya bicarakan tentang sejarah pemilu Indonesia. Oke, next. Dimana problemnya? Dimana problemnya? Oke, ya, pendahuluan ya. Pemilu Indonesia sekarang ini sudah yang ke-12 kali, ya. Next. Oke, tahun 55, tahun 71, tahun 77, tahun 82, tahun 87, 92, 97 dan seterusnya, ya. Sampai terakhir di tahun 2019. Itu terbagi menjadi 3 masa pemerintahan, ada masa parlementer, ada masa Orde Baru dan terakhir di masa reformasi. Next. Bagaimana dengan pemilu 1955, ya? Oke, pemilu 1955 itu digelar pada saat masih masa parlementer.
sistemnya proporsional, kemudian ada 15 partai yang pada saat itu mengikuti termasuk PKI. Ya, ilustrasinya pada saat itu adalah pesta demokrasi pemilu tahun itu seperti menonton sepak bola di TV, tapi masih hitam putih. Ya, masih dengan TV hitam putih yang lama tanpa suara. Jadi pesta demokrasi pada saat itu cukup menghibur karena cuma itu yang ada, tapi masih ada kurang di sana sininya. Ya, oke. Untuk kemudian tahun pemilu 1971 itu digelar setelah Pak Harto ditetapkan sebagai presiden. Ada 9 parpor pada saat itu yang mengikuti. Ilustrasinya pada saat tahun 71 itu pesta demokrasi seperti kita menonton sepak bola di TV hitam putih yang sudah ada suaranya. TV-nya besar, ya, jelas membahagiakan, dan pada saat itu seluruh rakyat penuh harapan atas pemilu pada saat itu. Lalu pemilu berikutnya, pesta demokrasi seperti kita nonton telenovela. Ya, kalau Anda pernah nonton Maria Mercedes dengan liku-liku ceritanya, ujung-ujungnya kita sudah tahu pasti dia akan tetap kawin dengan siapa namanya, Maria Mercedes kawin dengan Alfred. Betul ya? Begitu juga dengan pemilu 5 kali pemilu. Apapun yang terjadi dalam pemilu itu kita sudah tahu bahwa pemenangnya pasti presidennya Pak Soeharto lagi, Pak Soeharto lagi. Ya, pada saat itu yang kita penasaran hanya siapakah wakilnya dan siapa menterinya. Ya, tapi presidennya sudah pasti kita tetapkan pada saat itu hanya Pak Harto. Lalu bagaimana dengan pemilu 1999? Ya, tetap sistemnya proporsional. Para calon dipilih ditetapkan berdasarkan suara terbesar, terbanyak di daerah tempat masing-masing. Pada saat itu Abdurrahman Wahid dan Megawati yang terpilih. Namun kemudian Abdurrahman Wahid digugurkan karena persoalan tertentu. Akhirnya kemudian diganti dengan Bu Mega dan Hamzahas, ya, pada saat itu. Nah, pada saat ini pesta demokrasi pemilu tahun ini kita seperti menonton sepak bola dengan warna-warni gemerlap pesta pembukaan dengan penuh harapan baru. Karena ini adalah masa reformasi. Pesta demokrasi pada saat itu begitu antusias kita untuk bisa membayangkan harapan masa depan Indonesia akan jauh lebih baik. Lalu apa yang terjadi pada pemilu 2004 dan 2009? Pemilu 2004-2009 presiden wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan ada 2 macam pemilihan, ada anggota parlemen dan pemilihan presiden pada saat itu, ya. Dan pesta demokrasi pemilu 2004 dan 2009 itu seperti kita menonton sepak bola di mana kesebelasan elit bertarung sepak bola, tapi penonton tidak pernah kebagian pada saat acara pembagian piala. Ya, kamu lebih pintar membayangkan ilustrasi-ilustrasi yang saya sampaikan. Jadi pada saat itu kamu seperti melihat pertandingan elit sepak bola, tapi tidak pernah menyaksikan pada saat pembagian pialanya. Ya, oke. Bagaimana dengan pemilu 2014-2019? Ini sama dengan pemilu sebelumnya. Pada tanggal 9 April diadakan pelaksanaan serentak pemilu, kemudian pada 2019 digelar pemilu serentak tanggal 17 April. Ilustrasinya pada saat ini 2014-2019 kita seperti menonton keindahan pertandingan sepak bola Eropa, ya, dengan skor yang sudah bisa ditebak. Saya ulangi ya. Pada saat 2014-2019 kita seperti menonton pertandingan sepak bola Eropa yang begitu indah, tapi skornya sudah bisa ditebak. Karena antara kesebelasan telah ada kesepakatan. Dan remote TV sudah dikuasai oleh Invisible Man. Ya. Oke, Anda bayangkan ya, pada saat 1955 sampai 1999 itu pemilihannya secara tertutup. Kemudian ada yang proporsional dan ada yang berdasarkan distrik. Kemudian tahun 2004 sampai 2019 sudah mulai terbuka dan proporsional. Lalu bagaimana dengan pemilu 2024? Bagaimana dengan pemilu 2024 yang akan datang? Mari kita diskusikan bersama. Ya, oke. Di hadapan kita ada
Ada, mungkin pertama kali Guru Gembul dulu ya. Pertanyaan saya adalah, berdasarkan kegembulan Anda tentang sejarah Indonesia, ya, kegembulan sejarah Anda dan referensi-referensi buku yang luar biasa Anda makan, bagaimana menurut Anda tentang perspektif pemilu 2024 yang akan datang? Bismillahirrahmanirrahim. Cek, kedengaran ya? Hal pertama yang harus kita bicarakan, kalau misalkan berbicara tentang demokrasi pemilu, itu maka spanduk ini harus dirubah, direvisi. Jadi yang menganggap bahwa pemilu tahun 2024 itu adalah pesta demokrasi, itu nggak sehat akalnya tuh. Demokrasi itu seharusnya gak bisa disebut akal sehat dalam konteks ini. Karena apa? Karena sejak awal demokrasi itu dimunculkan oleh orang-orang yang egois dan pengen menang sendiri. Orang-orang yang ingin berkuasa dan ingin mengambil hak orang lain. Itu awal mula sejarah demokrasi itu begitu. Berbeda dengan absolutisme. Absolutisme itu adalah sebuah gagasan atau paham yang muncul gara-gara orang-orang terlalu pengecut dan penakut untuk bisa menciptakan peradaban. Jadi mau absolutisme, mau demokrasi itu sebenarnya sejak awal itu udah bermasalah. Baik secara logika maupun secara moral. Gitu Pak. Jadi saya mau bahas yang tadi sejarahnya atau dari awal demokrasi ini? Jadi gini, kita mulai dulu dari demokrasi yang paling awal gitu ya. Jadi gini, dulu kita berpikirnya dalam opsi yang paling sederhana, opsi binari, opsi A atau B gitu, nggak ada yang lain. Misalkan kita penyederhanaan dulu. Jadi begini, Baraya, teman-teman semua. Di zaman dulu ada sebuah masyarakat yang terlalu egois, terlalu sombong, terlalu menganggap bahwa dirinya itu kuat dan mudah survive dimanapun dia berada. Masyarakat yang seperti itu adalah masyarakat yang sangat-sangat ingin berkuasa. Jadi ketika ada tawaran, siapa yang mau berkuasa? Semua orang dari masyarakat itu, atau sebagian besar orang dari masyarakat itu, mengangkat tangan. Saya pengen berkuasa, karena saya punya visi, saya punya misi, saya punya gagasan, saya bisa menciptakan perubahan. Tetapi orang yang ngacung untuk jadi pemimpin itu terlalu banyak. Karena orang-orangnya jadi terlalu banyak, maka muncullah sebuah sistem di mana semua orang bisa berkuasa. Maka muncullah demokrasi. Jadi demokrasi itu sebenarnya pahamannya adalah setiap orang bisa berkuasa. Dan kalaupun kita benar-benar tidak bisa berkuasa, kita bisa mewakilkan kekuasaan kita. Maka muncullah nanti lembaga legislatif dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang gila, hormat, sangat egois, sangat terlalu kepercayaan dirinya berlebihan sehingga memunculkan demokrasi. Inilah orang-orang yang pada masa selanjutnya itu adalah orang-orang yang menjajah. Orang-orang ini saking percaya dirinya, dia menganggap bahwa dirinya itu bahkan bisa mengubah takdir. Takdir itu ada di tangan saya. Karena itulah orang-orang yang dimaksud biasanya ke depannya menjadi ateis. Oh maaf. Nah, orang-orang itu juga adalah orang-orang yang tidak mau menghargai tradisi. Karena mereka percaya bahwa masa depan itu ada di tangan saya dan saya bisa mencapai apa yang leluhur saya tidak bisa capai. Karena itulah mereka itu adalah orang-orang progresif, orang maju, orang berpikiran dan berwawasan ke depan. Tetapi mereka egois dan tidak menghormati masa lalu. Itu awal mula demokrasi. Sekali lagi ini kita bicara soal opsi A, B gitu, nggak ada yang lain. Ada yang satu lagi absolutisme. Nah, kelompok absolutisme itu adalah kelompok masyarakat yang penakut dan pengecut. Sampai gak mau mengambil sebuah keputusan dan mengambil kesimpulan. Karena itu setiap mereka mau mengambil kesimpulan dan keputusan, mereka selalu berkumpul bersama-sama. Yuk kita kumpul-kumpul sama-sama bermusyawarah, bergotong royong untuk bisa menghasilkan sebuah keputusan dan kesimpulan.
Karena masyarakat yang seperti itu, maka masyarakat itu cenderung kebersamaan, gotong royong. Ketika siapa yang mau jadi pemimpin, gak ada yang mau angkat tangan, semuanya senyap. Itu orang-orang yang pengecut yang memunculkan absolutisme. Nah, ketika orang-orang itu berkumpul dalam satu tempat dan mereka bekerja sama, maka akhirnya kerjasama itu meniscayakan keberadaan hierarki. Dan hierarki itu meniscayakan keberadaan pemimpin puncaknya. Begitu. Nah, karena orang-orang yang ada di bawah tadi yang ingin bersama-sama itu pada akhirnya memunculkan hierarki dan kepemimpinan, maka pemimpin yang dimaksud itu didewakan. Dianggap setengah dewa lah, dianggap perwujudan Tuhan lah, dan hal yang semacam itu. Maka absolutisme itu biasanya menganggap pemimpin itu tidak bisa diganggu-gugat dan sangat disakralkan. Begitu. Nah, orang-orang yang absolutisme ini juga saking pengecutnya, mereka tidak mau mengambil resiko untuk ngambil kesimpulan dan keputusan. Jadi akhirnya apa? Mereka memuliakan masa lalu. Jadi kalau ada orang di masa lalu yang mengambil keputusan itu, mendingan prioritaskan ambil keputusan yang masa lalu dulu. Leluhur kita kalau menghadapi masalah seperti ini apa? Jadi mereka itu mengkultuskan masa lalu dan romantisme terhadap masa lalu. Jadi gak mau ngelihat ke depan, mau lihatnya ke belakang. Makanya masyarakat seperti ini, sampai gede pun mereka percaya bahwa leluhur mereka, nenek moyang mereka bisa terbang dan silat bisa mengeluarkan api. Itu masyarakat yang absolutisme ini. Nah, menurut Baraya semua di sini, Indonesia masuk kelompok masyarakat pertama atau kedua? Bung Karno pun mengira bahwa Indonesia itu kelompok masyarakat kedua, karena itu Indonesia itu tidak boleh demokrasi. Kata Bung Karno, kalaupun demokrasi itu harus dipimpin oleh satu orang yang kuat, yang hebat, yang berwibawa, penyambung lidah rakyat. Siapa dia? Dirinya sendiri. Itu kata Bung Karno dulu. Karena selamanya dalam pikiran Bung Karno itu, Indonesia tidak akan cocok dengan demokrasi. Sekalinya diterapkan demokrasi, maka akan terjadi kekacauan, chaos. Karena masyarakat yang absolutisme itu, kalaupun tetap dikasih demokrasi, mereka tetap akan mensakralkan kelompoknya masing-masing, dan tetap akan mensakralkan pemimpin kelompoknya masing-masing. Dan kalau yang sakral itu banyak, mereka akan berperang satu sama lain. Bukan perang ide, bukan perang gagasan, tapi perang gontok-gontokan. Pemilu nanti pasti akan rusak. Bagaimanapun, kata Bung Karno, bukan kata saya. Jadi, dalam pikiran Bung Karno, dalam ranah pikiran seperti ini, maka kalau kita menganggap demokrasi sebagai pesta, kalau pemilu dianggap sebagai pesta demokrasi, maka itu otaknya tuh gak sehat. Itu kata Bung Karno yang nanti dibantah sama Bung Hatta. Bung Hatta menganggap Indonesia itu adalah negara yang beragam. Ya kan? Dan satu-satunya paham yang paling mungkin mengakomodasi keberagaman itu adalah demokrasi. Benturan dua kekuatan ini sampai memunculkan dua fenomena. Yang pertama, baik Bung Hatta maupun Bung Karno itu pernah sama-sama menjalankan demokrasi ala mereka. Bung Hatta menjalankan demokrasi di Indonesia ala Bung Hatta itu dari tahun 49 sampai tahun 56. Kemudian beliau lengser. Sedangkan Bung Karno itu melaksanakan dari tahun 1957 sampai tahun 65. Kemudian dilengserkan. Dua-duanya masing-masing menjabat atau menjabarkan ide demokrasi mereka selama 6 tahun. Dan alhamdulillah dua-duanya koyak. Dua-duanya bangkrut. Pemilu tahun 55 yang disebut tadi itu adalah pemilu yang sejak awal Indonesia itu udah gagal total di situ. Karena pemilu aslinya itu bukan tahun 55 seharusnya. Tahun 52. Tapi dimundurin sama KPU-nya zaman dulu itu, agar ada partai tertentu yang bisa menang. Sebab kalau tahun itu, partai politik yang digadang-gadang mau menang itu, gak akan menang. Jadi dalam hal ini, pemilu di set sejak awal, itu bahkan Indonesia di pemilu awal mereka itu sudah gagal. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi ya, yang saya katakan ini baru pembuka, baru dekonstruksi lah. Baru pikiran-pikiran yang sederhana. Nanti kita lanjutkan. Tapi pada prinsipnya Pak, kalau misalkan demokrasi kita paksakan dan kita terapkan, kita harus bertanya, bukankah budaya kita itu adalah budaya masyarakat berkelompok? Bukankah budaya kita adalah budaya masyarakat yang mengagungkan pimpinan kelompok, kemudian mensakralkannya, dia tidak boleh salah, tidak boleh benar, sehingga pemimpin dari kelompoknya itu akan dibenturkan dengan pemimpin kelompok lain, sehingga memunculkan
polarisasi-polarisasi besar dan akhirnya mengacak-acak Indonesia. Apakah kalau dengan cara seperti itu maka pemilu tetap dianggap sebagai pesta demokrasi? Ya, kita diskusikan nanti. Silahkan Pak Rocky. Ya.